105.8 Light FM, the one and only best low hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Light Audience, kita jumpa lagi di Berproses Menuju Kesejahteraan Diri. Edisi hari ini Kamis tanggal 7 Mei 2009 bersama saya Dev Emerald. Dan tentunya seperti biasa untuk berproses menuju kesejahteraan diri, kita ditemani oleh teman sharing kita, yaitu Siwo Agus Hidayat. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Siwo ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Light Audience, seperti biasa untuk sesi yang pertama kita buka langsung telepon di 0213913554. Sekali lagi di 3913554. Kami tunggu telepon Anda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Dengan Steven Di mana Pak Steven? di Tomang. Tomang. Silakan Pak Steven. Tolong volume. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Sibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan tentang hal yang minggu lalu mengenai masalah keberlakuan hukum Islam dalam hukum internasional. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Mengapa saya mencoba memberikan secara normatif bagaimana seandainya jika hukum Islam itu dapat berlaku dalam hukum internasional. Pertama berkaitan dengan diri saya, bahwa saya adalah seorang manusia yang dilahirkan bukan di sebuah negara Islam, ya mayoritas Islam maksud saya, seperti di Indonesia. Kemudian saya mencari sempat saya menjadi seorang Katolik, bahkan langsung berhubungan langsung di bawah Vatikan. Kemudian berikutnya saya berhenti menjadi seorang Katolik. Saya mempelajari teologi ketuhanan secara umum di Amerika. Di situ pun saya tetap merasa tidak puas, hingga akhirnya saya menemukan Islam di sana. Dan kemudian status saya sekarang adalah sebagai seorang diplomat dari salah satu lembaga United Nations. Karena saya seorang praktisi Bapak Siwo, yang merupakan anggota dari United Nations, secara langsung saya menggunakan hukum internasional. Dan untuk itulah saya mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada dalam hukum internasional. Misalnya Pak Siwo, dalam United Nations for Sea Convention, di dalam pasal 100 hingga 107 mengenai bajak laut, di situ dikatakan bahwa setiap negara diwajibkan untuk membasmi bajak laut yang ada di laut bebas dan yang ada di laut manapun. Tapi masalahnya ketika misalnya kita lihat contoh beberapa waktu yang lalu, ketika kapal perompak Somalia berada di Belanda, Belanda tidak mau melakukan penegakan hukum di wilayahnya, dengan alasan definisi perompak di Somalia dan perompak di Belanda itu berbeda. Di sini. Ya Pak Steven, mungkin langsung ke poinnya aja. Kira-kira apa yang mau ditanyakan ke Siwo? Apakah hukum Islam itu langsung bisa diberlakukan secara internasional begitu? Kemudian yang maksud saya begini. Yang kedua, alasan kenapa hukum Islam itu harus diberlakukan dalam hukum internasional. Pertama tadi adanya kesalahan dalam masalah definisi. Kemudian yang kedua yang saya permasalahkan dari pernyataan Pak Siwo yang lalu, memang Islam yang mana yang dipertanyakan. Benar sekali. Yang saya inginkan Pak Siwo, bagaimana menurut Pak Siwo gambaran Islam masa sekarang? Karena Islam masa sekarang ini cenderung beda dengan bagaimana umat Katolik di Vatikan. Bagaimana Vatikan dalam hukumnya bisa menjadi salah satu subjek internasional. Jadi bagaimana kiat-kiat Pak Siwo agar misalnya Al-Ahkam As-Sutoniyah ini bisa disejajarkan seperti halnya konvensi-konvensi yang ada di dunia serta hukum kanonik gereja Katolik. Seperti itu Pak Siwo. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Steven di Tomang.
Iya, terima kasih. Iya, Siwo. Panjang sekali tadi ya Siwo ya. Ya bagus lah. Bagus ya. Silakan dibuka berproses menuju ke kesejatian diri dengan penelpon yang pertama dari Pak Stephen di Tebang. Silakan Siwo. Kepada seluruh light audience beserta seluruh staf Light FM dan keluarga besarnya, kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semuanya, kalimat-kalimat awal mukadimah saya ini agak pelan, tidak sebagaimana biasanya. Dalam rangka untuk lebih menfokuskan pendirian saya. Apalagi yang pertama diangkat sama Mas Stephen ini, yang kemarin saya tahu ternyata seorang dosen, dan sekarang tahu ternyata bukan sekedar seorang dosen, bahkan seorang diplomat yang mempunyai skala internasional. Hal yang diangkat kayaknya agak menyulitkan saya nih, sehingga saya harus pasang kuda-kuda nih. Karena setiap kata yang akan saya keluarkan itu saya bertanggung jawab penuh, dan itu akan memproses saya. Kalau saya tidak waspada, tidak cermat, kata-kata yang terlontar dari mulut saya ini bisa menurunkan proses saya. Namun apabila saya mampu membawa diri saya apa adanya, tanpa pretensi, tanpa target, saya sekedar melaksanakan tugas saya sekarang ini sebagai teman sharing panjenengan semua. Saya berharap kata-kata yang keluar dari mulut saya itu juga bisa memproses perjalanan hidup saya akan semakin baik. Tentu juga mudah-mudahan para light audience semua yang terkait dengan acara ini, dari kalimat per kalimat, dari kata per kata, dari pendengaran per pendengaran, baik yang kebetulan, baik yang berkesempatan untuk langsung berpartisipasi melalui telepon ataupun melalui SMS, atau yang belum sempat menghubungi secara langsung sehingga hanya sebagai pendengar. Mudah-mudahan juga dari sharing kita ini membawa kita berproses dalam rangka menuju ke kesejatian diri. Light audience, sebelum saya mau mencoba mengkais-kais simpanan pemahaman saya untuk sharing terhadap topik yang diangkat sama Mas Stephen, seperti biasa saya perlu mengingat ulang kembali saja bahwa saya hanyalah teman sharing Anda, bukan sumber dan sama sekali bukan rujukan. Jadi dudukkan saya di tempat itu. Saya juga tidak mewakili pihak manapun kecuali sekedar mewakili diri saya pribadi dengan segala pemahaman yang masih terbatas karena masih dalam rangka berproses, sehingga masih di dalam skop yang relatif. Sangat mungkin saya revisi sendiri, atau mungkin ada teman-teman yang bisa berkenan membantu untuk merevisi apa yang akan saya sharingkan. Jadi ya seperti biasa, jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak. Kebenaran
dimanapun akan selalu membawa kita kepada proses yang lebih baik dan lebih benar. Kesalahan dimanapun dia ada hanya akan menurunkan proses kesempurnaan dan kebahagiaan kita. Maka seyogianya kalau di dalam sharing ini dari para light audience bisa mendapati ada kebenarannya, ya kayaknya logis deh, wajar deh kalau kita mendukung kebenaran itu. Namun kalau ada kesalahannya, mohon diambil, tapi langsung saja dibuang di tempat sampah. Kalau di dalam sharing ini ada materi-materi yang ternyata salah, dan karena kita dalam ruang sharing, salah dan benar tentu ukurannya adalah argumentasi dari apa yang ada di dalam sharing kita ini. Kalaupun seandainya kita berbeda pendapat, ya logis deh, wajar deh, karena sumber kita belajar bisa jadi berbeda. Kapasitas kita menangkap informasi dari sumber itu juga mungkin berbeda. Semangat, ketulusan, keikhlasan itu juga mungkin berbeda. Kemudian juga bersih kotornya hati dan pikiran kita juga bisa berbeda. Sehingga kalau kita berbeda pendapat, logis, sangat logis, wajar sekali. Mari kita jadikan perbedaan itu sebagai alat untuk menjadi dinamika sharing kita ini lebih bermanfaat, lebih hidup, dan mudah-mudahan bisa mempercepat proses menuju kesejatian diri. Ya kayaknya begitu aja deh, cuman mengulang-ulang lagi, ya bosan diulang terus. Tapi itu penting kayaknya sih. Kita masuk ke Mas Steven di Tomang. Terima kasih Mas Diplomat. Wah, ternyata ada. Saya baru sekali ini mengetahui ada seorang diplomat yang skalanya internasional ikut mengikuti sharing ini. Ya biasanya saya dengar itu, ya ada yang tukang kelapa, ada yang tukang sayur. Ternyata ada juga ya yang Pak dosen juga ikut ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama-sama. Melanjutkan tentang topik yang kemarin juga diusung oleh Mas Steven terkait dengan masalah hukum internasional dan keterkaitannya dengan al-ahkam al-sultaniyah. Bagaimana ya seandainya hukum Islam ini bisa diterapkan di dalam hukum internasional? Ada beberapa latar belakang yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Steven, dan yang mau diangkat isunya adalah kiat-kiat apa menurut Siwo ya gitu ya, agar hukum Islam itu bisa disejajarkan dengan hukum-hukum atau konvensi-konvensi yang sifatnya universal, internasional. Dan beliau tadi menyentuh sedikit tentang dalam hal ini kayaknya Vatikan lebih berhasil. Kayaknya yang saya tangkap begitu. Kalau ada yang kurang saya pahami sebagaimana dimaksudkan oleh Mas Steven, ya seperti biasa, memahami maksud orang lain itu tidak mudah dan mohon dimaklumi. Kalau kemarin kita sudah membahas sepanjang yang saya ingat ada dua hal, yaitu pertama, kalau kita mau mempunyai sebuah upaya agar hukum-hukum Islam itu mempunyai peran di dalam hukum internasional, masalah pertama yang perlu kita pecahkan adalah sebagaimana kemarin sepekan yang lalu kita bahas, yaitu Islam yang mana? Itu kayaknya pertanyaan pokok yang perlu dijawab yang pertama. Kita tahu dalam komunitas besar internasional, Sunni dengan Syi'i itu belum bisa menyatu, sehingga kita temukan di sana ada pertengkaran-pertengkaran, bahkan yang
agak runyam di Irak itu sampai terjadi kontak fisik dalam bentuk peperangan. Yang kita mau angkat yang mana? Islam yang mana? Yang Sunni, yang Syi'i. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kemarin juga sedikit kita singgung adalah seandainya kita sudah menemukan Islam yang Islam itu ini ya, Islam yang sesuai aslinya, Islam yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, itu andaikan saja kita sudah ketemu dan semua kaum muslimin di dunia ini sepakat, itulah Islam yang kita cari. Ya, sehingga masing-masing kita, masing-masing komunitas itu sudah meluruhkan ego komunitasnya dan mengangkat yang satu ini. Dia meninggalkan atribut-atribut yang membuat ikatan-ikatan egoisme kelompok dan lebih menjunjung kepada kebenaran yang ditemukan yang masih dalam pengandaian saya tadi. Seandainya Islam yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya itu A. Nah, semua kelompok-kelompok madhab-madhab itu sudah meluruhkan kepentingan ego, kepentingan komunitas, kepentingan madhabnya, dan dia lebih menjunjung kebenaran yang A tadi. Oh, itu sesuatu yang luar biasa kalau kita sampai ke situ. Dahsyat sekali. Tak tahu kapan sampai ke situ. Seandainya, saya mimpi saja deh, seandainya sampai kepada fase itu, sampai kepada tahap itu, Islam yang sebenarnya sudah ditemukan dan sudah diterima oleh seluruh komunitas masyarakat muslimin, dan komunitas muslimin sudah mampu meninggalkan egoisme kelompok, egoisme madhab, dan lebih mengedepankan Islam yang sesuai aslinya itu. Lalu so what? Kemarin kita juga sudah singgung sedikit. Bagaimanakah kita bisa menjadikan hukum Islam yang kita andaikan sudah ketemu tadi, sehingga bisa mempunyai satu andil, dia bisa menjadi standar hukum internasional. Bagaimana agar bisa kita ke sana? Kemarin sedikit kita singgung adalah para figur-figur yang diberikan, dikirim, diutus oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi figur-figur kebenaran, menjadi utusan-utusan kebenaran. Dalam contoh-contoh yang paling tidak saya pahami adalah selalu dikedepankan mempertahankan konsistensi kebenaran, dan kalaupun hukum kebenaran itu nantinya dijadikan standar atau tidak, mau dijadikan hukum internasional atau tidak, akan menyentuh kekuasaan hukum atau tidak, akan mengakibatkan kekuasaan wilayah atau tidak, sepanjang yang saya tahu itu didudukkan sebagai akibat. Nah, dari dua hal itu, kalau kemudian saya ditanya, bagaimana kiat saya? Seandainya saya itu seseorang yang relevan untuk memperjuangkan bagaimana agar hukum Islam itu bisa disejajarkan dengan hukum-hukum dan konvensi internasional yang lain, dan dia menjadi standar hukum internasional, apa yang harus saya lakukan? Hanya satu yang akan saya lakukan. Saya konsisten terhadap kebenaran